Pasukan prajurit pengawal Sang Prabu Linggabuana hanyalah pasukan kebesaran untuk upacara perkawinan. Saat itu terpaksa bertempur dengan pasukan perang Gajah Mada yang sangat banyak dengan mengendarai kuda, gajah, bahkan kereta berkuda, serta beberapa puluh prajuritnya berpakaian dan bersenjata lengkap untuk berperang. Prabu Linggabuana termenung dan menundukkan kepala sejenak. Lalu meloncatlah untuk segera menadah serangan pasukan Gajah Mada. Bagaimanapun gagah beraninya pasukan Sunda bertahan, akhirnya dapat dikalahkan. Pihak Sunda pun menyadari sejak awal tidak mungkin dapat mengatasi pasukan Gajah Mada. Namun, kalaupun harus gugur, maka kehormatanlah yang harus dipertaruhkan di Palagan Bubat. Setelah tragedi perang di Palagan Bubat berakhir, nampak pemandangan jenazah para prajurit Sunda bergelimpangan. Bahkan Sang Prabu Linggabuana pun ditemukan gugur bersimbah darah bersama para pembesar Sunda lainnya, yaitu Rakean Tumenggung Larang Ageng, Rakean Mantri Sohan, Yuwa Mantri Gempong Lotong, Sang Panji Melong Sakti, Ki Panghulu Sura, Rakean Mantri Saya, Rakean Rangga Kaweni, Mantri Pasukan Bayangkara Prabu, Rakean Senapati Yuda Sutrajali, Rakean Juru Siring, Patih Mandala Kidul, Mantri Wirayuda, Rakean Nakoda Braja, Rakean Juru Mudi Kapal Perang Kerajaan, Ki Juru Wastra, Mantri Seberang Keling, Mantri Supit Kelingking, dan gulang-gulang serta seluruh prajurit yang lainnya. Menyaksikan ayahanda dan para pembesar serta seluruh prajurit telah gugur, maka dalam kesedihan yang tak tertahankan, Putri Citra Resmi Dyah Pitaloka berderai air mata di samping ibundanya. Lalu ia mencabut tusuk konde rambutnya. Seketika itu pula tusuk konde Putri Citra Resmi dan Permaisuri Dewi Rara Lingsing menembus dada kirinya masing-masing, sehingga wafat di samping jenazah Sang Mahaprabu Sunda. Tak disangka, seluruh emban dayang yang mengiringnya serempak mengikuti tindakan Belapati dengan menancapkan tusuk konde rambutnya masing-masing ke dada sebelah kirinya, sehingga semuanya gugur. Semua prajurit Majapahit pun terperangah, tertegun menyaksikan peristiwa yang tidak diduga itu. Segera Mahapati Gajah Mada pun pergi melapor ke Keraton Majapahit. Selasa Wage siang hari, seperti yang diceritakan dalam naskah Pararaton, bahwa tanggal 13 bagian terang bulan Badra tahun 1279 Saka atau sama dengan tanggal 4 September 1357 Masehi, setelah Sang Maharaja Sunda dan rombongannya gugur, tibalah Sang Maharaja Rajasa Nagara Hayam Wuruk bersama Gajah Mada dan pengiringnya di Palagan Bubat. Terpuruklah tubuh Hayam Wuruk menyaksikan keadaan di sana saat itu.
terlihat jelas di atas tenda kebesaran Prabu Linggabuana berkibar dua buah panji kerajaan Sunda dan Majapahit secara berdampingan seperti yang sedang melambaikan tangan. Hayam Wuruk pun meratapi dan menyesali peristiwa ini harus terjadi. Dia menangis terseduh di hadapan jasad Prabu Linggabuana dan Dewi Rara Linsing serta Putri Citraresmi. Akhirnya, seluruh jenazah pun dimasukkan ke dalam bandusa kerajaan atau peti mati kebesaran, serta diberi tulisan nama masing-masing jenazahnya. Keesokan harinya, di alun-alun kerajaan Majapahit diselenggarakan upacara kebesaran yang dipimpin langsung oleh Hayam Wuruk. Setelah seluruh jenazah dimandi sucikan, lalu diperabukan di atas tumpukan kayu cendana yang harum semerbak mewangi membakar para jenazah itu. Hayam Wuruk kembali tak dapat menahan kesedihan di hadapan abu jenazah Prabu Linggabuana dan Putri Citraresmi dengan disaksikan ribuan masyarakat sekitar alun-alun dan dihadiri seluruh pembesar Majapahit serta perwakilan beberapa negara sahabat. Setelah itu, Hayam Wuruk segera mengutus delegasi Majapahit untuk menyampaikan surat kenegaraan kepada Kemaharajaan Sunda di Kawali. Isi suratnya menyatakan penyesalan dan kesalahan di luar dugaan, serta permohonan maaf atas keteledoran para senapati dan prajuritnya, sehingga mengakibatkan seluruh rombongan kebesaran Mahaprabu Linggabuana gugur di Palagan Bubat. Hayam Wuruk berjanji tidak akan mengulangi kesalahan dan akan bekerja sama dengan Kemaharajaan Sunda, serta dimohon agar Kemaharajaan Sunda tidak melakukan penyerangan kepada Majapahit sebagai tindakan balas dendam. Delegasi duta Majapahit itu terdiri dari Dharmayaksa Maharsi guru dari Bali serta para pendetanya dan beberapa menteri kerajaan Majapahit yang dipimpin Patih Madu. Mereka menghadap Wali Raja Sunda Rakyan Bunisora selaku Mangkubumi Suradipati yang sebelumnya pernah beberapa kali bertemu dalam misi kerajaan. Setelah pertemuan berakhir, segeralah Rakyan Bunisora Mangkubumi Suradipati memberangkatkan pasukan kerajaan bersama delegasi duta Majapahit untuk menjemput semua abu jenazah Hawu Wangkai yang akan dibawa pulang untuk dipusarakan di Kawali. Wali Raja Sunda Rakyan Bunisora adalah seorang arif bijaksana. Dia dapat meredam kemarahan dirinya dan seluruh rakyat Sunda, Galuh dan Galunggung. Tak berselang lama, Hayam Wuruk pun jatuh sakit cukup lama. Dia sangat menyesali peristiwa di Palagan Bubat dan meratapi kematian Putri Citraresmi Dyah Pitaloka. Ayah, ibu, dan adik-adiknya Hayam Wuruk serta kerabat keraton pun dirundung duka yang mendalam. Peristiwa ini sangat disesali juga oleh para pembesar kerajaan Majapahit. Nama buruk Majapahit yang akan melekat kini
tertuju penyebabnya adalah akibat kecerobohan dan keangkuhan Mahapatih Gajah Mada semata. Akhirnya, para pembesar kerajaan memutuskan bahwa Gajah Mada harus ditangkap dan diadili. Namun ketika pasukan Bayangkara Majapahit tiba di rumahnya Gajah Mada di Madakaripura, ternyata Gajah Mada telah meloloskan diri karena sebelumnya ia telah diberitahu oleh salah seorang prajuritnya yang setia.